tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya. Nama budaya salam kebajikan. Di sini hadir Bapak Direskrimsus, hadir juga Bapak Rubika dari Pegadaian, di dalam hadir penyidik dari Kejaksaan Agung. Nah, hari ini penyidik dari Joint Investigasi bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada. Pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan mungkin kami beri waktu untuk Pak Rubika menyampaikan. Semua, terima kasih banyak Pak Budi yang saya hormati, hormat Bapak penyidik. Kami dari PT Pegadaian tentunya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri nanti kami menunggu koordinasi secara langsung kapan dilaksanakan. Kalau dari kami PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar per kepingnya itu seberat 1 kg. Seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan di dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak Budi, kalau USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya. Seperti itu. Terima kasih. Baru secara visual aja. Terkait tentang materi penyidikan ya, jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Joint Investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya Don Trito ini jadi diserahkan ke Kejagung nggak hari ini? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian terkait tentang kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini, alhamdulillah saya kedatangan sahabat-sahabat saya dari kepolisian, dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama ya. Kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau. Kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah
silaturahmi yang biasa kami lakukan, dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Mungkin lebih lengkapnya, monggo Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung, Pak Sanatyar Burhanuddin, dan juga seluruh keluarga besar Adiaksa, dan juga tentunya Pak Wakapolri dan seluruh rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama, dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Tadi ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan tukar-menukar pendidikan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum, di satu sisi dengan sinergitas dan kolaborasi kemitraan antara dua institusi, kejaksaan dan kepolisian, ini tentunya diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum untuk betul-betul hukum bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan baik dari sisi kepastian hukum maupun hukum yang berkeadilan. Yang jelas kejaksaan dan kepolisian adalah keluarga besar, dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada. Mungkin itu yang akan terus kami laksanakan bersama dengan Pak Jaksa Agung untuk program-program kita ke depan. Terima kasih. Saya menambahkan bahwa begini, adik-adik, sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Demikian. Pak, boleh tanya sebentar Pak? Kemarin kan sangat jelas Pak dikatakan bahwa proses perkara kan merupakan kalau menurut Iya. keterangan jelas setelah perkara itu kan melalui hak pertama, kemudian sudah dilewati, kemudian menyerah silahkan terjadi. Yang kita tanya gagasan hukumnya apa ya? Tiba-tiba diserahkan. Ini apa? Nanti pertanyaan itu silakan nanti dengan Kapuspen, ya. Ini di luar itu kita bicara. Silakan. Yang di luar itu. Ini di luar bagaimana kita bersinergi. Silakan. Oke Pak, saya Pak Putu dari Kompas TV. Ini kan terkait soliditas ya, pesan yang kemudian disampaikan. Sekaligus juga mau minta tanggapannya, mumpung dua petinggi baik itu dari kejaksaan dan juga kepolisian ini sedang bersama. Artinya ini sekaligus pertemuan ini menjawab bahwa tidak ada perpecahan begitu ya antara jaksa dan polisi, itu satu. Yang kedua, artinya baik itu dari Kapolri dan juga Jaksa Agung ini sama-sama solid untuk kemudian membongkar kasus mega korupsi yang tiga itu yang menyeret nama ex Jampitsus. Terima kasih Pak.
saya. Baik, yang jelas saya pastikan di sini, apalagi kita hadiri bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adiaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Nah, sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Terima kasih. Ya, jadi gini, sinergi kita sudah dilakukan sejak lama, karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Itu kemarin kan tiba-tiba kan Kapolri baru kan dijadikan tersangka. Sejauh ini kan tidak pernah ada penjelasan kasus. Nanti biar Kita tidak berdaya-daya dalam kasus mana dan terpidana. Siapanya baru kapuspen. Nanti kapuspen aja ya nanti ya. Ya. Saya kira itu aja. Ya, itu aja. Udah. Alasan penyerahan ke kejaksaan. Sedikit aja. Sedikit. Rekan-rekan media, terima kasih. Kan udah ya? Udah cukup ya? Makasih. Foto. Udah nanti aja. Nah. Iya. Nanti ya. Bentar, nanti ya. Ini dulu, Bu. Selesaikan dulu. Kita tunggu di sini ya, Pak. Yo. Terima kasih. Nanti saya nih. Oke, taruh sini aja, Pak. Masih rekam. Iya, aku juga lagi.